Selamat datang di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Ketika di dalam masa pandemi yang saat ini sangat sulit, kita mulai mencoba untuk memikirkan tentang arti dari apa yang berarti. Apa maksudnya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada waktu kita mengalami sebuah kesulitan, kita harus ada di dalam rumah, kita sepertinya terlockdown. Kita ada di dalam sebuah situasi di mana kebebasan kita itu sepertinya diambil daripada kita. Nah, saya kemudian menjadi teringat nih, beberapa tahun yang lalu, saya pun pernah mengalami hal yang serupa ketika saya menjalani sebuah proses pemulihan dari ketergantungan narkotika. Saya hidup di dalam panti rehabilitasi, tentu saja tidak mudah. Kadang-kadang merasa kesepian, padahal di sana ada banyak teman-teman. Tapi apa daya, saya nggak bisa kemana-mana. Berkali-kali saya sempat memikirkan sih untuk kabur dari panti rehabilitasi itu. Nah, situasi ini tentu saja kita alami hari-hari ini. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang hari ini harus WFH mungkin. Atau mungkin ada teman-teman atau Bapak, Ibu sekalian yang hari ini harus isoman. Kita merasa sendiri, kita sepertinya diasingkan. Kisah ini membawa saya untuk mengingat kembali dengan sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ini, kita bisa mendapati sebuah kisah di mana Paulus dan Silas kemudian difitnah oleh para pembesar di dalam kota itu karena mereka menggunakan wanita tenung untuk mendapatkan keuntungan. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas akhirnya harus didera, dipukul, disiksa berkali-kali, bahkan hari itu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam situasi ini, Paulus dan Silas kemudian terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Mereka mengalami kesulitan untuk bisa mengekspresikan banyak hal tentunya. Tentu saja dalam penjara ini bukan hal yang mudah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Saat itu Paulus dan Silas itu bernyanyi, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Paulus dan Silas itu bahkan ketika bernyanyi itu sangat keras. Sehingga ada banyak teman-teman di dalam penjara itu yang mendengar apa yang dinyanyikan atau apa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dan kita tahu dong kisahnya. Setelah itu terjadilah gempa dan belenggu-belenggu itu kemudian terlepas dan mereka bisa bebas. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah dia tetap di sana dan dia justru memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi saat itu. Dan kisah ini sangat menarik karena setelah itu kepala penjara Filipi itu bertobat. Dan bahkan bukan hanya kepala penjara Filipi tapi seluruh keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Mungkin termasuk dalam kapasitas kategori fenomenal. Kenapa? Karena kepala penjara ini mempunyai posisi yang sangat tinggi, tapi justru hari itu diselamatkan oleh narapidana yang mungkin tidak berdaya, yang mungkin dianggap tidak ada apa-apanya. Kepala penjara ini mengalami sebuah perubahan besar, melihat sebuah inspirasi kehidupan yang sangat luar biasa melalui Paulus dan Silas yang tidak lari dari penjara tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, apa yang kita bisa pelajari melalui kisah ini? Saya tidak melihat bahwa ini semata-mata karena mujizatnya yang terjadi, lalu belenggu mereka terlepaskan, lalu mereka bisa pergi. Saya lihat bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya adalah sebelum Paulus dan Silas ditangkap, mereka sedang memberitakan Injil. Dan pada waktu setelah mereka ditangkap dan dilepaskan karena gempa tadi, mereka melakukan hal yang sama. Artinya, saya mengajak kita untuk sama-sama memikirkan bahwa Paulus dan Silas sebenarnya sudah memahami apa yang berarti di dalam hidup ini dengan arti yang sesungguhnya. Arti dari sebuah hal yang berarti. Apa yang berarti hari ini? Kesehatan. Apa yang berarti hari ini? Uang. Apa yang berarti hari ini? Relasi di dalam keluarga. Semuanya sangat berarti. Tetapi kita coba pikirkan apa sih sebenarnya arti dari apa yang berarti. Nah, bagaimana kita memahami apa yang berarti ini? Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Yaitu kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Kalau kita memahami kehidupan hari ini dan mengalami sebuah kesulitan, sadar atau tidak, kita harus punya pemahaman tentang arti hidup kita lebih dahulu. Kalau hidup kita berarti dan kita memahami pengertian yang benar tentang arti kehidupan itu, maka saya yakin di dalam situasi apapun kita tidak akan kehilangan semangat, tidak akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman tentang arti hidup ini membuat kita sadar bahwa
identitas hidup kita, tujuan hidup kita, siapa kita, itu berarti bukan karena apa yang kita miliki. Kita berarti karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Tuhan memberikan kepada kita sebuah makna kehidupan yang baru, yaitu memberitakan kasih Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, pemahaman inilah yang membuat kita, dan Paulus dan Silas tentunya saat itu, berdoa dan memuji Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada belenggu, tidak fokus kepada sakit penyakit atau kelaparan yang mereka saat itu alami, tapi justru mereka datang berdoa dan memuji Tuhan. Mereka tidak kehilangan semangat. Kembali kepada pengalaman masa lalu saya. Bapak Ibu, waktu saya di panti rehabilitasi, saya sangat tidak nyaman. Saya merasa hidup itu kok cuma begini aja ya, hanya di tempat yang sangat kecil seperti ini. Tapi paling tidak semua pengalaman itu menolong saya untuk hari ini bisa semakin efektif memberitakan kasih Tuhan. Waktu itu memang saya belum benar-benar tahu sih makna kehidupan. Tapi hari ini saya kemudian sadar, waktu kebebasan dibelenggu, waktu kita dalam keadaan yang sulit, masih banyak hal kok yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kalau kita memahami arti hidup kita yang sesungguhnya, arti dari apa yang berarti tadi, maka seharusnya itu membuat kita semakin melihat, ada kok yang saya masih bisa lakukan. Ada kok yang saya masih bisa perjuangkan. Ada kok sesuatu yang saya bisa harapkan. Bagaimana kehidupan saya boleh menjadi saksi buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain. Nah, pemahaman inilah Bapak Ibu dan rekan sekalian, menolong kita untuk bangkit dari keterpurukan kita. Saya tahu, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang lagi isoman, yang mengatakan gini, Pak, jangankan produktif, saya bernafas saja sulit. Oke, saya tahu kondisi yang seperti itu, karena kita pun ada di dalam tim relawan. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah begini, selama kita waktu sulit untuk bernafas, tidak punya semangat untuk boleh belajar, melihat bahwa ini mungkin masa istirahat saya sementara, supaya setelah saya sembuh, saya menjadi orang yang lebih efektif di dalam pelayanan, di dalam menjadi saksi Tuhan. Paling tidak, hal itu membuat kita tuh sadar, iya, ini kesempatan saya istirahat, yuk kita bersemangat. Mungkin kita pakai oksigen. Sekali-sekali, pelan-pelan, mulai dilepas, dan latihan untuk bernafas tanpa oksigen. Mungkin ada obat yang harus dimakan, rasanya nggak enak. Tapi kita paksa diri kita dong, ayo kita makan obat itu. Ada orang juga yang merasakan keluhan karena makan gak ada rasanya. Pahit, Pak. Gak enak makan. Tapi ayo kita paksa diri kita. Kenapa? Karena kita tahu ada pengharapan. Yesus sudah mati buat kita. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan kalau hidup kita berharga di mata Tuhan, maka apa yang berharga layak untuk diperjuangkan. Dan kalau hidup kita ini betul-betul berharga, ayo bangkit dari keterpurukan dan mari kita tetap produktif. Buat teman-teman yang gejalanya ringan mungkin, ayo kita mulai belajar apa? Olahraga kecil, mulai menata kehidupan lebih baik. Mungkin ada hal-hal yang kita ketinggalan. Bagaimana dengan membaca Alkitab kita, memulai memanage waktu kita untuk bisa memuji Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, mencatat jurnal kehidupan hari-hari kita, mencoba untuk menjadi berkat bahkan melalui WhatsApp, memberitahu kepada teman-teman yang lain bahwa Tuhan itu baik di dalam kondisimu yang tidak baik. Poinnya adalah hidup kita berharga, hidup kita ini berarti bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang kita sedang hadapi. Tapi karena Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Nah, kalau hidup kita begitu berharga, begitu berarti, maka apa yang berarti dan berharga layak untuk diperjuangkan. Mari Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini, di tengah-tengah kesulitan hidup kita, mungkin kita yang sehat juga ada di rumah, kesulitan untuk kemana-mana. Ayo kita menggunakan waktu. Kita bangun family altar. Mulai membangun komunikasi yang baik. Mulai membangun sesuatu hal yang berbeda di tengah-tengah keluarga kita, dalam kehidupan kita. Mencoba untuk lebih produktif di dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan seperti yang saya sudah alami, bahwa apa yang terjadi suatu kali kelak akan selesai. Pandemi akan selesai, dan suatu kali kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi memberikan kontribusi dalam hidup kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan menjadi saksi Kristus yang lebih efektif. Dan sekali lagi, sebelum saya menyelesaikan ini, saya akan meng-quote sebuah kalimat. Banyak orang yang hidup untuk bisa menemukan kemenangan. Tetapi orang percaya itu hidup justru bukan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi hidup dari kemenangan yang sudah Kristus nyatakan.
Alkitab mengatakan Yesus sudah mati, dia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kita hidup dari sebuah kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Hidupmu berharga bagi Tuhan, hidupmu berarti bagi Tuhan. Jangan patah semangat, mari kita terus berjalan bersama dengan